Wow, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan jemaat Tuhan, dan rekan-rekan para pelayan Kristus dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center dimanapun berada, haleluya. Baik setiap cabang, setiap network, dan setiap komunitas dari pelayanan Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, kita bersuka cita, kita dapat berkata Ebenezer, sampai di sini bulan terakhir tahun 2020 yang penuh dengan pandemi, tapi penuh juga dengan mujizat Tuhan, penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga kita dapat berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita dan selalu penuh mujizat, selalu penuh berkat, selalu penuh rahmat, selalu penuh dengan kuasa kemuliaannya, haleluya. Dan setiap jemaat sekalian, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Kristus, dan setiap pengerja-pengerja yang begitu disayang oleh Kristus, izinkan saya dalam kesempatan ini mengucapkan pertama-tama terima kasih buat pelayanan yang luar biasa, sehingga Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center terus menjadi berkat di mana-mana tempat. Dan kita juga bersyukur kita dipelihara Tuhan di masa pandemi ini, sehingga kita tetap melayani, tetap mengabarkan kasih Kristus, tetap memberitakan Injil Kristus. Karena itu jemaat sekalian harus tetap kuat, tetap semangat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tema Natal kita secara khusus terambil dari Lukas pasal 2 ayat 10. Jangan takut, sebab hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar terlahir bagimu juru selamat di kota Daud. Kita tahu persis ketika malaikat datang, gembala-gembala ketakutan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin ini konteksnya berbeda. Tetapi di masa pandemi ini begitu banyak orang sedang ketakutan. Dan dengar berita firman Tuhan. Saya percaya meskipun ini disampaikan kepada para gembala-gembala, tapi ini juga disampaikan kepada kita secara profetik hari-hari ini. Jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita sebagai pengerja, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, di masa Natal ini kita diingatkan jangan takut, karena Dia memberitahukan kesukaan besar. Berarti kita yang merayakan Natal, kita yang mempersiapkan diri untuk tahun baru 2021 yang kita imani, kita yakini sebagai tahun keberuntungan. Karena Alkitab berkata kalau kamu bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan Musa, maka kamu akan beruntung. Haleluya, haleluya. Jadi buat setiap hamba-hamba Tuhan, buat setiap cabang, buat setiap ranting, buat setiap komunitas, dan buat setiap network kita, 2021 kita jalani sebagai tahun keberuntungan. Karena itu visi gereja kita. Dan Natal kita berbicara tentang kesukaan besar. Karena saya pelajari betul mengapa kita hidup dalam kesukaan besar. Yang pertama karena janji Tuhan ya dan amin. Yang kedua kenapa kita hidup dalam kesukaan besar, karena iblis sudah ada di bawah telapak kaki kita. Betul dia coba menyerang kita, tapi lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Dan yang ketiga kenapa kita mengalami kesukaan besar, karena kita tahu bahwa janji-janjinya, berkat-berkatnya, dan segala sesuatu yang dirancangkan buat kita itu dahsyat dan luar biasa. Karena jangan pernah mengeluh dan berkata, aduh masalah saya berat, aduh doa saya belum dijawab. Tetapi imanilah dan berkatalah bahwa janji Tuhan yang besar adalah bagian hidup saya. Bukan hanya janjinya ya dan amin, bukan hanya iblis ada di bawah telapak kaki kita, tetapi juga kita yakini besar dan dahsyat yang sudah Tuhan rancangkan buat kita. Bahkan Alkitab membahasakannya dengan luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Makanya di masa Natal ini kita ingat, Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukanlah orang yang menderita, tapi hamba Tuhan adalah orang-orang yang melewati penderitaan dengan kemenangan, lewati penderitaan dengan kepastian, lewati penderitaan dengan keyakinan. Karena kita hamba Kristus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan yang terakhir, kenapa kita mengalami kesukaan yang besar? Karena kita tahu untuk semua yang harus kita lewati, ada mahkota yang tersedia buat kita. Itu sebabnya Alkitab berkata setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena pandangannya,
Ia arahkan kepada upah. Itu sebabnya dalam masa Natal dan mempersiapkan menyambut tahun baru ini, sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, saya mengingatkan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pengerja, setiap jemaat Tuhan dari seluruh keluarga besar dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Ayo mari hidup dalam kesukaan besar, lewati segala tantangan. Jangan jadi orang yang menyangkal Kristus. Jangan jadi orang yang berkhianat. Jangan jadi orang yang coba kompromi dengan dosa. Tetapi hidup tetap dalam memandang Kristus. Hidup tetap dalam kesukaan besar. Karena betul ada hari-harinya air mata. Tetapi kemudian kita akan menerima mahkota kemuliaan. Saya percaya hari-hari ini dalam kalender ilahi, dalam persiapan akhir zaman, ini masa penampian. Ini masa di mana Tuhan sedang menampi gerejanya. Itu sebabnya banyak orang yang tidak bisa bertahan. Bahkan juga Alkitab bilang semua akan digoncangkan, supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya percaya ini masa penampian. Ini masa goncangan, dan sekaligus ini masa Tuhan memisahkan antara kambing dan domba, antara gelap dan terang, dan antara lalang dan gandum. Tetapi satu janji Tuhan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya, Gilbert Lumoindong, bersama dengan istri saya Renda, 3 anak saya, Geren, Sela, dan Gravens, dan 2 menantu kami yaitu Amanda dan juga Excel, dan 2 juga cucu kami yaitu Noah dan Anaya. Izinkan kami seluruh keluarga mengucapkan selamat hari Natal dan selamat juga menyambut tahun baru. Biarlah hari-hari ini menjadi hari-hari yang penuh kemenangan, hari-hari yang penuh sukacita. Dan ingat firman Tuhan, jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar terlahir buat kita, juru selamat di kota Daud. Karena dia adalah Allah Immanuel. Berarti kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mengasihi setiap saudara. Saya mendoakan setiap saudara. Sehingga gereja kita, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, tetap dalam visinya, yaitu menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Haleluya. Kita semua jemaat Tuhan, wah akhirnya hari Natal tiba juga. Kita kembali beribadah secara online, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap datang memuji, menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama umat Tuhan di rumahmu, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sembah dan puji. Mari jemaat Tuhan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. For He alone is worthy. 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 He Christ the Lord. Mari jemaat Tuhan, we give you all the glory. We give you all the We give you all the glory.
dan puji. Sembah dan puji. Amin. Mari yuk jemaat Tuhan, sembah dan puji Dia. Sembah Dan puji disembah. Dan puji Dia Sang Raja. For He alone is worthy. 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 King Christ, we give you all the glory. Oh, we give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab hari ini Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Di hari Natal yang berbahagia ini ya Bapak. Betul, kami masih ada di rumah kami masing-masing. Namun di rumah kami tetap mau menyembah-Mu. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah. Engkau Allah yang kami tinggikan. Kami merayakan Natal ada di rumah kami masing-masing. Kami merayakan Natal ada di tempat kami masing-masing. Namun sukacita Natal tetap terus ada menyertai kehidupan setiap kami. Karena itu umat Tuhan, kita mau tabiskan ibadah Natal yang dahsyat dan luar biasa di rumah kita masing-masing. Dengan mengangkat doa bersama-sama yang Yesus sudah ajarkan buat setiap kita. Mari kita angkat doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai lebih lagi di hari Natal yang berbahagia ini saudaraku. Karena itu pastikan setiap kita memuji-muji Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan hari ini. Kita mau katakan Dia lahir untuk kita. Amin. Katakan bersama-sama. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Katakan sekali lagi dengan penuh semangat. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia itu sobat kami. Dia Yesus Allah kami, yang penebus juru selamat dunia. Yesus Tuhan. Kebenaran dan jalan Kehidupan itu yang Yesus katakan. aku percaya amin di dalam namanya
haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih dahsyat lagi katakan glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi serukan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyambut Tuhan kita yang sudah lahir ke dunia ini. Turun untuk menyelamatkan kita di dunia ini. Menghapus dosa-dosa kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, yes Lord, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nyanyikan dengan hatimu saudara. Seorang anak lahir untuk kita, seorang
datang ke dunia ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja damai bagi kami Tuhan. Juru selamat dunia. Sama-sama katakan penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Amin. Juru selamat Dunia. Katakan sekali lagi. Penasehat ajaib, Yes, Lord. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Natal adalah bukti cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami umat manusia. Natal membuktikan bahwa Allah mengasihi setiap kami ciptaannya. Dengan lahirnya Yesus yang menjadi pengantar atas kami. Kami bersyukur sebab kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Bapa, betul kami merayakan Natal di rumah kami masing-masing. Tapi kami masih tetap ada sampai dengan saat ini. Dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Karena itu biarlah dalam ibadah Natal hari ini, secara khusus di tahun 2020 ini, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami lawatan Tuhan, kami mengalami kasih Tuhan. Betul perayaan Natal tahun ini berbeda dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Tapi justru melalui perayaan Natal yang berbeda di tahun ini, maka kami pun merindu ada perubahan dalam hati dan hidup kami. Karena sesungguhnya kesukaan besar sudah diberitakan bagi kami. Bahwa telah lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Sehingga akhirnya kami menyadari hidup kami yang tadinya menuju ke arah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun kami percaya bahwa Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkaulah Allah yang menopang kami. Engkau Allah yang menguatkan kami. Sehingga akhirnya kami boleh menyadari Natal berbicara tentang bagaimana Allah mengasihi kami dan menjumpai kami melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Sehingga Natal hari ini kami akan rayakan secara pribadi antara kami dengan Bapa kami. Antara kami dengan Tuhan kami. Di rumah kami masing-masing. Terima kasih Yesus. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Bicara bagi masing-masing kami. Sehingga akhirnya hari Natal yang berbahagia ini ada pesan Tuhan yang kuat.
Yang membuat kami bangkit jika kami hari-hari ini mengalami keterpurukan. Yang membuat kami semangat jika hari-hari ini kami menghadapi patah semangat. Yang membuat kami tetap teguh percaya jika hari-hari ini kami kehilangan pengharapan kami. Karena Yesus Kristus datang memberikan pengharapan bagi kami yang kehilangan pengharapan. Sampaikan sesuatu ya Roh Kudus. Kami buka hati kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Natal juga gitu kan saudaraku. Di tengah-tengah pandemik kita masih boleh merayakan Natal sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Namun saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya menyampaikan berkat firman Tuhan melalui ibadah online Natal saat ini. Dan saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita ya kan. Karena sekalipun kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing, kita menikmati berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Dan kita percaya Natal merupakan bukti kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya kalaupun kita harus di rumah, kita merayakan Natal bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Dan itu tidak mengurangi sukacita kita karena berita Natal pesannya adalah bahwa Yesus sudah lahir. Dan pesan itu harus disampaikan dalam hati dan hidup kita. Sehingga kita bukan hanya sekedar mendengar berita, namun kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kelahiran Kristus. Dan secara khusus tema Natal kita di tahun ini adalah kesukaan besar. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, kita baca Alkitab kita. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab perhatikan saudara, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Natal tahun ini agak sedikit berasa berbeda, iya kan? Kita tidak bisa kumpul terlalu banyak orang saudaraku, sehingga akhirnya ada beberapa gereja yang akhirnya termasuk gereja kita juga mengambil keputusan untuk merayakan Natal secara online. Tapi saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap terus menerima berkat Tuhan dengan menyadari diri kita sendiri bahwa kelahiran Kristus bukan hanya sekedar berbicara tentang pesta, bukan hanya sekedar berbicara tentang pertemuan-pertemuan besar, namun berbicara tentang bagaimana kita mau menyikapi kelahiran Kristus dalam keseharian hidup kita. Dan hari ini kita mengerti bahwa kesukaan besar, berita tentang kabar gembira yang dimana kita mendengar ada juru selamat yang lahir, yang akhirnya menyelamatkan hidup kita, itu harus kita responi. Bagaimana kita meresponi? Kita meresponi dengan mengalami. Gembala-gembala pada saat itu mendengar kabar bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Iya kan? Kabar kesukaan besar ini diresponi oleh gembala-gembala dengan apa? Dengan mengikuti arahan malaikat. Sehingga akhirnya mereka mengalami sendiri, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai Natal yang kita lalui justru hanya sekedar Natal yang kita lalui biasa-biasa. Kita nggak mengalami kelahiran Kristus dalam hati kita. Karena seharusnya kelahiran Kristus dalam hati kita merubah karakter kita. Merubah sikap kita. Merubah pribadi kita, saudaraku. Natal tahun demi tahun kita sudah lalui. Apakah kita sudah mengalami kuasa Tuhan? Apakah kita sudah mengalami kasih Tuhan? Apakah Kristus sudah lahir dalam hidup kita yang menyebabkan kelahiran baru dalam keseharian kita? Itu yang terpenting. Sehingga akhirnya kita mengerti kabar kesukaan besar harus diresponi oleh setiap kita yang percaya dengan tetap terus menyikapi kasih Tuhan dalam kehidupan kita kepada sesama. Amin.
Mungkin sebagian kita berkata, saudara, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa mengalami kesukaan besar kalau di tahun ini saya mengalami kebangkrutan? Mungkin sebagian saudara berkata, bagaimana saya bisa mengalami kesukaan besar? Secara khusus ini pendeta ngomong kesukaan besar, namun di tahun ini saya mengalami rumah tangga yang terpecah-pecah oleh karena ekonomi saya goncang. Istri saya nggak tahu kemana, suami saya nggak tahu kemana. Saudara dikasih dalam Tuhan, kesukaan besar yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala pada saat itu adalah berita bagaimana ketika Kristus Juru Selamat kita lahir. Dan pesan itu harusnya menjamah dan merubah kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita menerima kabar kesukaan besar, tidak peduli apa yang terjadi di luar. Karena keadaan luar tidak bisa mempengaruhi kita, saudara. Amin. Keadaan luar tidak bisa mempengaruhi kita. Justru kitalah yang harusnya mempengaruhi keadaan yang di luar. Berita tentang kelahiran Kristus yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala membuat gembala-gembala excited. Yang tadinya penuh dengan ketakutan karena melihat pancaran sinar. Tiba-tiba malaikat bilang, jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar. Dengan kata lain, Tuhan gak mau kita mengalami ketakutan ketika kita menyadari bahwa kita memiliki Kristus yang sudah lahir dalam hidup kita. Dan kalau kita mau jujur, di tahun ini ada banyak ketakutan yang kita takuti. Kita takut mengalami goncangan ekonomi, kita takut mengalami goncangan rumah tangga, kita takut mengalami segala sesuatu, saudara dikasih dalam Tuhan, sakit penyakit. Namun hari ini kita belajar bahwa berita ini, kesukaan besar, harusnya menjadi berita sukacita di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran kita di tahun ini. Dan seharusnya keadaan yang terjadi di luar tidak bisa mempengaruhi kesukaan besar yang kita terima tatkala kita mendengar bahwa Yesus Kristus lahir dalam hidup kita. Justru harusnya kuasa itu, anugerah itu membuat kita bersemangat. Berarti kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti hidup kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bukan cuma sekedar menyelamatkan kita, namun Dia mau memelihara kita. Dia mau hidup berjalan bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena Dia Allah yang hidup. Amin, saudara. Nah, akhirnya kita belajar di sini. Kita harus mengalami kesukaan besar. Bukan cuma sekedar mendengar kabar. Oh ya, saya tahu Yesus Kristus lahir. Oh ya, saya tahu setiap tahun saya merayakan Natal. Oh ya, saya tahu setiap tahun saya harus bikin kue pada saat Natal. Harus mendekor rumah apa segala macam. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan hanya sekedar tahu, namun alami. Gembala-gembala mengalami. Ketika mendengar kabar, maka gembala-gembala meresponi apa yang diarahkan oleh malaikat. Sehingga akhirnya kalau kita baca dalam Lukas 2 ayat tadi, tapi ayat 20-nya Alkitab bilang begini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Jadi karena kabar kesukaan besar itu hanya bisa dialami dalam kehidupan orang percaya ketika kita apa? Meresponi. Bukan cuma sekedar kita tahu, namun alami. Ini yang terpenting, ini yang harus kita dapati dalam kehidupan kita. Sehingga setiap Natal yang kita lalui tidak berlalu begitu saja, saudara. Jangan sampai kita merayakan Natal dengan minum mabuk, merayakan Natal dengan pesta pora, akhirnya hari istimewa itu berlalu begitu saja. Tidak ada sesuatu yang menyentuh hati kita. Justru harusnya kita rayakan Natal dengan keheningan sambil bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik. Engkau mau menjadi sama dengan manusia, menyelamatkan hidup kami, menebus hidup kami, bahkan membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang ajaib. Akhirnya kita memahami, saudaraku, kita harus meresponi kesukaan besar. Bukan karena apa yang terjadi hari-hari ini seharusnya bisa menggoncangkan kesukaan besar yang kita harus alami. Namun harusnya kita menerima kabar kesukaan besar. Kita terima dan kita alami sehingga apapun yang terjadi di luar tidak akan mempengaruhi kita untuk kita mengalami kasih Tuhan dalam kesukaan besar. Amin. Karena itu saya pelajari ada beberapa hal. Kapan kita bisa mengalami kesukaan besar. Yang pertama, kapan hidup kita bisa mengalami kesukaan besar. Kita dapat mengalami kesukaan besar yang pertama ketika kita mengizinkan Kristus
lahir di hati kita, dan memerintah dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar dengar kabar. Namun izinkan setiap kali Natal kita meresponi Natal dengan Tuhan, biarlah Engkau memerintah dalam hidup saya. Karena Kristus sudah lahir dalam hidup saya, maka Kristuslah yang memerintah dalam hidup saya. Makanya Rasul Paulus bilang dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus jelas mengatakan, aku hidup. Namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saudara, kita bisa mengalami kesukaan besar dalam hidup kita ketika kita mengizinkan Kristus lahir dalam hati kita. Bukan cuma sekedar tahu Natal, tapi alami apa itu Natal, kelahiran Kristus. Di mana? Di hati saudara dan saya. Sehingga bukan cuma dia lahir, namun kita izinkan memerintah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Kalau kita membuka hati untuk Kristus ada dalam hati kita. Kalau kita membuka hati untuk Kristus hidup dalam hidup kita, maka kita percaya dia yang akan memerintah hidup kita. Sehingga akhirnya apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi pemimpinan Kristus dalam hati kita. Tidak akan mempengaruhi kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Izinkan Kristus memerintah. Izinkan Kristus memimpin hidup kita. Izinkan Kristus lahir dalam hidup kita. Saya berdoa sehingga setiap kita tidak melalui Natal begitu saja. Mungkin Natal kemarin, Natal 2 tahun lalu, mungkin Natal 3 tahun lalu kita lalui begitu saja. Tapi doa saya di tahun ini akan menjadi titik balik supaya kita mengerti bahwa kabar kesukaan besar bukan hanya sekedar harus kita dengar, tapi harus kita alami dalam kehidupan kita ketika kita menerima Yesus lahir dalam hidup kita dan memerintah dalam kehidupan kita. Karena bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam hidup kita. Yang kedua saya pelajari, kapan hidup kita mengalami kesukaan besar. Kita akan mengalami kesukaan besar ketika kita tidak terus-menerus menangisi dan meratapi setiap masalah kita. Ketika malaikat menampakkan dirinya kepada gembala-gembala, gembala mengalami ketakutan. Namun pesan kuat dari malaikat kepada gembala, jangan takut. Akhirnya gembala-gembala berusaha bangkit dari ketakutan. Kenapa? Karena pesannya kuat. Dia menerima kabar kesukaan besar. Tidak sedikit dari kita tenggelam dalam masalah. Tidak sedikit dari kita tenggelam dalam kekecewaan. Sehingga akhirnya kita tetap terus menangis, meratapi masalah kita. Dan kita lupa bahwa kesukaan besar telah ada dalam hidup kita. Kita hanya fokus kepada apa yang tidak bisa kita buat. Kita lupa bahwa kalau kita andalkan Tuhan, maka kita cakap menanggung segala perkara. Kita hanya fokus kepada kekurangan-kekurangan kita. Kita hanya fokus kepada kelemahan-kelemahan kita. Kita hanya fokus kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita. Tanpa kita lupa, sehingga kita lupa akhirnya bahwa Kristus sudah lahir dalam hidup kita. Hati-hati saudara. Jangan sampai gagal fokus. Yang iblis mau. Kita hanya mengalami Natal. Kita hanya mengalami Natal. Dan melalui lupakannya begitu saja. Sehingga akhirnya tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang Kristus mau justru, biarlah melalui Natal. Setiap tahun kita mengalami. Setiap tahun kita mengalami perubahan. Setiap tahun kita mengalami perubahan. Dan pada akhirnya kita masuk dalam kesempurnaan. Jadi bagaimana kita bisa mengalami kesukaan besar? Yang kedua yang saya pelajari. Stop meratapi kesedihanmu. Alkitab jelas mengatakan dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bagaimana kita bisa mengalami kesukaan kalau yang kita pikirkan, yang hanya fokus kepada kita, kedukaan, dan kedukaan. Kesukaan sudah Tuhan berikan, kesukaan besar. Namun yang kita fokus, kita melupakan apa yang berita kesukaan besar itu yang kita akan alami. No, kita lupa.
Sehingga kita hanya fokus kepada kedukaan terhadap diri kita sendiri, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita nggak pernah move on dari masalah kita. Kita nggak pernah bangkit tahun demi tahun, Natal demi Natal. Kita lalui, kita tetap jatuh di tempat yang sama. Kenapa? Karena kita mengasihi diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kesukaan besar, kabar itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Apa kabar itu? Bahwa Kristus Yesus Juru Selamat kita sudah lahir. Dan dia lahir di hatimu dan hatiku. Sehingga akhirnya hidup kita diubahkan. Hidup kita dipulihkan. Hidup kita dilawa Tuhan. Ketika kita tidak terus menangisi dan meratapi apa yang menjadi masalah kita. Betul pergumulan kita masih banyak. Betul tahun ini mungkin juga masih ada tantangan yang harus kita alami. Betul Natal tahun ini mungkin penuh dengan kesedihan. Karena ada pandemik, ada masalah, ada musibah yang Tuhan izinkan terjadi. Namun stop meratapi dan menangisi masalahmu. Pandang Yesus dan berkata, Tuhan, kalau Engkau mau turun ke bumi ini menjadi sama dengan manusia, berarti begitu besar kasih-Mu dalam hidupku. Berarti karena begitu besar kasih Tuhan atas hidup kita, maka kita percaya penyertaannya sempurna, tuntunannya sempurna, arahannya sempurna, membawa kita masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Amin, saudara. Dan yang ketiga saya pelajari, kapan hidup kita bisa mengalami kesukaan besar. Jadi yang pertama kita sudah belajar, kita akan mengalami kesukaan besar ketika kita mengizinkan Kristus lahir dan memerintah dalam hidup kita. Izinkan dia hidup dalam hidup kita. Karena bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kesukaan besar ketika kita tidak terus-menerus menangisi dan meratapi masalah dan pergumulan kita. Kalau kita hanya menangisi dan meratapi apa yang menjadi pergumulan kita, kita akan lupa bahwa berita besar sudah kita terima. Sehingga akhirnya kita hanya fokus kepada apa yang kurang, apa yang gak bisa dibangun, apa yang gak bermanfaat. Kita hanya habiskan waktu kita dan energi kita ke arah sana. Sampai kita akhirnya masuk jebakan iblis, kita lupa untuk memuliakan Tuhan. Karena hanya terfokus bagaimana saya menderita, bagaimana saya hidup susah, bagaimana saya gak layak. Kekurangan-kekurangan yang terus kita ingat. Mulai hari ini bangkit. Kenapa? Karena terangmu sudah terbit. Terang Kristus sudah bercahaya atas hidupmu. Bangkit, jadi teranglah. Bangun, berjuanglah. Sebab Tuhan sudah hadir dalam kehidupanmu. Yang ketiga, kapan hidup kita mengalami kesukaan besar? Kita akan mengalami kesukaan besar ketika kita menyadari bahwa kita memiliki Allah yang bertanggung jawab. Ini penting, saudara. Iya kan? Jadi dia bukan cuma sekedar Allah yang menyelamatkan kita. Namun dia juga Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Janjinya jelas. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Namanya akan disebut Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Bahkan di akhir hidupnya di dunia, Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, saudara dan saya pun berada. Maksudnya apa? Tuhan tidak mau jauh-jauh dari hidup kita. Tuhan mau kita selalu ada bersama-sama dengan Dia. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa kesukaan besar telah ada dalam hidup kita. Kita sudah alami dan kita percaya ketika kita mengalami kesukaan besar. Kita mengerti bahwa kita punya Allah yang bukan hanya sekedar menyelamatkan hidup kita. Namun juga bertanggung jawab, memelihara, menyediakan, mencukupkan. Bahkan memberikan yang terbaik sampai pada akhir kehidupan kita. Allah sendiri bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dia juga berkata, sampai masa putih rambutmu, aku mau menggendong kamu. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Kasih Tuhan nyata. Karena itu malaikat bilang kepada gembala-gembala, ini kesukaan besar, berita yang luar biasa, yang patut kita terima dan kita rayakan. Dan kita bersyukur, kita boleh merayakan kesukaan besar itu di rumah kita masing-masing. Mengecap kebaikan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Antara pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Amin, saudara. Jadi pandemik tidak bisa menghalangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Pandemik tahun ini tidak bisa menghalangi kita untuk menikmati kesukaan besar di apapun yang terjadi. Kita percaya Allah turut mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan yang terakhir,
Kapan hidup kita mengalami kesukaan besar? Kita akan mengalami kesukaan besar ketika kita mau hidup diarahkan dan dituntun oleh firman Allah. Malaikat-malaikat mengarahkan gembala untuk mengalami kesukaan besar. Sehingga akhirnya gembala memutuskan untuk datang melihat bayi Yesus. Sehingga akhirnya mereka pulang dengan sorak-sorai. Ya kan? Tadi ayat 20 kita sudah baca. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka mendengar, bukan cuma sekedar mendengar. Mereka jalan, mereka mau melihat apakah malaikat itu berkata benar. Dan benar. Ketika mereka benar melihat, disitulah timbul kesukaan besar. Disitulah timbul sukacita. Disitulah timbul hati yang selalu mau memuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini secara khusus kita merayakan Natal. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun izinkan saya mengingatkan hal ini. Biarlah hidup kita senantiasa mau dituntun. Mau dibimbing, mau diarahkan oleh firman Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kita teratur, terarah. Karena kerinduan Tuhan jelas. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yakni rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kapan kita bisa mengalami hari depan ini? Yang penuh harapan yang Tuhan janjikan ketika kita mau diatur. Ketika kita mau diarahkan, ketika kita mau diajar, ketika kita mau dibimbing. Dengan apa Tuhan membimbing dan mengarahkan kita? Dengan firman. Sehingga akhirnya kita mau mengalami kuasa Tuhan. Dan kita akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan mendengar kabar kita menerima kesukaan yang besar. Kesukaan yang besar bukan hanya milik kita. Kesukaan besar juga milik dunia ini. Kesukaan besar juga harusnya menjadi berita sukacita buat orang-orang yang mungkin belum mengenal Kristus. Tugas kita lah untuk membawakan kabar ini. Kabar yang sama yang disampaikan malaikat-malaikat kepada gembala-gembala, kita sampaikan bahwa ada pribadi yang bernama Yesus Kristus yang siap menyelamatkan hidup saudara dan saya. Wow. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur. Kita mengalami lawatan Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan sekalipun kita ada di masa-masa yang sukar. Namun kalau ada di hari ini, kita boleh masih mengecap kebaikan Tuhan. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Karena Dia Tuhan yang hidup, datang beribadah kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang hidup, maka jangan khawatir, jangan bimbang akan hari depanmu. Karena Dia Tuhan yang hidup, percayalah. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Kabar kesukaan besar yang diterima oleh gembala-gembala, yang disampaikan oleh malaikat, saya rindu kita alami. Kita bukan hanya sekedar mendengar, namun kita rindu mengalami. Karena ketika kita mulai mengalami, kita percaya Tuhan yang akan berperkara dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Karena hari ini kami datang kepada Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Kami merayakan kelahiran-Mu di muka bumi ini, menyelamatkan kami sebagai bukti kasih Tuhan dalam hidup kami. Berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kami merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga besar kami. Kami merayakan Natal bersama-sama dengan orang-orang percaya. Namun kali ini kami merayakan Natal secara berbeda. Tapi itu tidak mempengaruhi kabar kesukaan besar terjadi dalam hidup kami. Karena kabar kesukaan besar itu harus kami responi. Dan kami melihatnya dengan cara bagaimana bukti Tuhan mengasihi hidup kami. Sehingga akhirnya hidup kami boleh dipakai Tuhan. Hidup kami boleh diberkati, dipersiapkan Tuhan, dituntun Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Bapak, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan. Mereka di rumah mereka masing-masing. Sekalipun mereka merayakan Natal bersama dengan suami, istri, anak-anak. Di rumah mereka masing-masing. Tapi kami percaya dan ini yang kami rindukan. Kesukaan besar itu hadir. Mengisi hari-hari hidup kami. Sehingga apapun yang hari-hari ini kami alami. Apapun yang hari-hari ini kami jalani. Kami tetap menerima kabar itu. Dan kami mau mengalaminya. Sebab Kristus lahir dalam hidup kami. Memimpin kami.
Berkat-Mu ada masing-masing kami Tuhan. Tangan-Mu menopang kami, Tangan-Mu menguatkan kami. Sehingga akhirnya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sampaikan firman, disembuhkan mereka. Allah nyatakan dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Sehingga mereka mengalami kuasa. Mereka mengalami mujizat. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya hari ini adalah hari perjumpaan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pesan Natal sudah kita dengar dan kita percaya. Mungkin Natal kali ini berbeda dengan Natal biasanya, tapi izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan buat setiap kita. Inilah momen penting di mana kita bukan hanya sekedar merayakan atau selebrasi Natal. Justru yang terpenting adalah ketika kita berdiam di kaki Tuhan. Kita bersyukur buat setiap anugerah, kasih setia Tuhan. Dan pada akhirnya kita mengalami lahirnya Kristus di hati kita. Firman kita sudah dengar, kita akan juga kembali memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pesan Natal yang menguatkan kami. Buat firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Sehingga akhirnya Natal kami, ini yang kami rindukan. Kami tidak mau merayakan Natal sebagai tahun-tahun sebelumnya ya Tuhan. Kami merayakan Natal namun kami tidak mengalami perubahan. Kami merayakan Natal namun karakter kami masih sama. Dan tahun ini secara khusus, biarlah kami boleh menyadari bahwa kesukaan besar itu sudah ada dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami rindu Tuhan ada selalu dalam kehidupan kami. Sebagai tanda syukur kami ya Tuhan, kami rindu memberikan korban kepada Tuhan. Melalui setiap rupiah yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami, umat Tuhan. Yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, kami memberi korban syukur kami. Kami memberkati pekerjaan Tuhan di tempat di mana Tuhan percayakan untuk kami digembalakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap rupiah yang dipercayakan oleh Tuhan, yang kami tabur dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga melalui rupiah yang ada, jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami memberi dengan sukacita iman. Kasih Tuhanlah yang membuat kami mau berkorban buat apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan masing-masing. Biarlah perayaan Natal tahun ini menjadi perayaan Natal yang benar-benar terbesit di hati kami, benar-benar tertinggal di hati kami. Bahwasanya Tuhan sendiri yang menjamah dan melawat kami di rumah kami masing-masing. Kami merayakan Natal di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan hadir menjamah kami, menjumpai kami sebab Engkaulah Allah Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat Tuhan. Umat Tuhan dikuatkan, umat Tuhan diteguhkan. Umat Tuhan dibimbing, dipimpinnya ke dalam rancangan-rancangan Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa ya Bapak menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini tetap terus Tuhan kuatkan. Gereja ini tetap Tuhan terus berkat-Mu ada atasnya. Sehingga akhirnya melalui gereja ini banyak jiwa boleh diselamatkan. Melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Melalui gereja ini banyak-banyak orang boleh menerima berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati gembala senior kami Pendeta Gilbert Lumoindo. Bersama dengan Ibu Reinda dan ketiga anak kekasih yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati. Pelayanan mereka diberkati, disertai oleh Tuhan. Bahkan pada akhirnya kami ucapkan berkat bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan. Tangan Tuhan menopang bangsa kami, tangan Tuhan memberkati bangsa kami. Ada kedamaian, ada kerukunan, ada kasih Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami akan beraktivitas kembali dalam kehidupan keseharian kami. Biarlah damai Natal terus memenuhi hati kami. Biarlah damai Natal terus memerintah hati kami. Karena sesungguhnya kabar kesukaan besar telah kami terima. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Damai Natal memerintah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat Natal dan tahun baru buat kita semua. Haleluya. Haleluya. We wish you a Merry Christmas. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Feliz Navidad. Yeah. Feliz Navidad. Amin. Feliz Navidad. Prospero año. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Yeah. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Haleluya. Kami pengerja Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung mengucapkan Selamat Hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.